Halo semua, kembali lagi di Dapur Ananda Kuliner. Nah, kali ini aku dapat orderan tumpeng mini dari salah satu customer setia aku ya. Ini orderannya dadakan banget. Untungnya dia nggak terlalu banyak request, cuman yang utama itu dia minta ayam serundeng. Dan menu tambahannya ada telur balado, ada mie, ada kentang ati, sama ada perkedel. Untuk harga tumpeng sendiri itu bervariasi tergantung ukuran sama lengkapnya menu. Biasanya saat terima orderan, hal pertama yang aku tanya ke customer itu untuk berapa orang dan menunya mau pilih sendiri atau mau menyesuaikan budget. Kalau si customernya yang pilih menu, berarti itu harga aku yang nentuin ya. Tapi kalau misalkan si customernya, "Oh, Kak, ini aku ada uang 300 tapi pengen cukup untuk 15 orang." Nah, itu nanti aku yang menyesuaikan ya, terutama kan yang harus cukup itu nasi, sama ayam atau menu tambahannya misalkan telur gitu. Jangan sampai tamunya 15 orang, ayamnya cuma 10 potong, nanti kan ada yang nggak kebagian. Nah, itu harus sesuai 15 potong, tapi ukurannya nanti aku sesuaikan sama harganya. Tantangan jadi pedagang itu kita diuji dengan beberapa karakter dari customer kita ya. Ada yang rewel, ada yang medit, kayak takut banget kemahalan. Ada juga yang ngebanding-bandingin, padahal kan yang namanya makanan itu nggak bisa disamaratakan sama yang lain ya. Kita juga mempunyai skill yang berbeda dan untuk rasa juga pastinya berbeda-beda ya dari setiap pedagang itu. Tapi yang katanya pembeli itu adalah raja, nah kita sebagai pedagang harus mempunyai jiwa yang luas banget ya. Kadang-kadang nyesek pun ya kita tetap senyum, tetap iya-iya aja, menolak dengan sebisa mungkin ya, dengan senyum supaya orang itu nggak kecewa ya. Walaupun sebenarnya nggak ada loh raja nawar-nawar. Karena kan kita jual makanan ya udah punya harga yang pasti, udah ada standarnya, disesuaikan, nggak kayak jual barang antik atau barang loakan yang memang nawarin gitu. Jadi kalaupun kita ngasih kurang, itu kebijakan aja. Sedikit cerita nih, aku pernah ada customer yang pesan nasi kuning. Nah, dia minta untuk 30 orang. Terus dia request menunya itu yang mahal-mahal kayak kentang ati, terus urap, terus ada ayam bakar sama telur balado juga. Ujung-ujungnya apa coba? Yang harga 300. Nah, saya di situ bingung ya. Karena kan kalau untuk 30 orang nasinya aja berarti 30 porsi. 30 porsi dikali 4 udah berapa? Nah, untuk ayamnya berarti harus 30 potong. Walaupun satu porsi dipotong dua, tetap aja nggak masuk harganya. Belum telurnya, belum menu yang lain-lainnya. Dengan uang 300 bener-bener jauh banget. Terus aku bilang, "Kak, kalau menunya selengkap itu dan ukurannya sebanyak itu minimalnya 700.000." Terus dianya bilang, "Mahal banget." Heran juga ya, maksudnya dia nggak mikir apa menu selengkap itu berarti kalau dibagi itu jatuhnya harganya 10.000 gitu. 10.000 dapat ayam bakar, dapat telur balado, terus dapat mie, dapat kentang ati, dapat urap juga. Nah, terus saya dari mana nomboknya gitu? Bukan untung, itu jauh-jauh banget, modal aja nggak keangkat. Nah, terus dia bilang mahal banget. Oh, ya udah, kalau memang kakak ngerasa mahal, coba cari aja yang lain. Dan pikiran saya tuh ketawa, coba aja cari se-Cikampek juga nggak bakalan nemu. Kembali ke cerita awal.
Nah, untuk pemesanan tumpeng itu minimal 2 hari sebelum hari H ya, karena kan aku butuh persiapan, belum lagi takutnya kan udah ada jadwal yang lain, berarti kan waktunya harus dibagi. Apalagi untuk nasi bok. Kalau nasi bok itu kan bisa puluhan ya, kadang di atas 100. Nah, itu untuk ayamnya kan stoknya di rumah kan terbatas, berarti kan harus belanja dulu. Dan untuk pengolahan ayam itu aku tuh nggak seperti yang lain ya. Misalkan udah selesai diungkep bisa langsung dijual, aku tuh enggak. Jadi kalau ngungkep pagi, misalkan jam 8 pagi, aku tuh baru bisa jual sore sekitar jam 2. Karena kan ayam itu harus dibiarkan sampai bumbunya meresap. Aku tuh jualan nggak bisa yang penting duit gitu. Hal pertama yang aku pikirkan itu si customer itu puas nggak dengan makanan yang aku jual. Memang di luar sana banyak yang jualan, terutama pembeli juga ada banyak yang penting murah banyak. Oh, aku nggak bisa kayak gitu. Aku jual makanan sebelum customer itu komplain, aku sendiri nih yang komplain ini kurang itu. Aku nggak mau ngurang-ngurangin resep, eh, pelit bumbu kayak gitu. Kalau soal harga itu kan bisa disesuaikan. Misalkan ada orang yang bilang, ih di si A mah mahal, udah gitu kecil. Oh berarti mereka bukan target market aku. Tapi kalau orang yang tahu rasa, biasanya mereka bisa menilai. Karena kan setiap makanan itu, walaupun bumbunya sama, dimasak dengan cara yang sama, tapi beda tangan itu udah pasti rasanya berbeda. Keunggulan ayam bakar aku itu empuk, nggak ada bau amis, gurihnya itu meresap sampai ke tulang. Nggak ada yang namanya masih ada darah atau biasanya di bagian dada itu sepak ya kalau ayam bakar. Ini enggak, walaupun dadanya tebal sampai ke dalamnya itu dagingnya itu tetap ada rasa, enggak anyep. Nah, maka dari itu, customer yang budiman, cobalah hargai skill orang lain. Jangan suka membanding-bandingkan atau bilang mahal. Kita sebagai pedagang, selain ilmu, keterampilan, waktu, tenaga juga tentu harus diperhitungkan ya. Kita bisnis loh, dagang loh, bukan kerja bakti. Video ini sengaja nggak aku edit ya, itu waktu penataan itu seadanya supaya ketahuan di sini untuk bikin tumpeng kayak gini tuh beda sama tumpeng yang dimasukin ke kotak nasi ya. Kita juga butuh waktu, butuh keterampilan, butuh kesabaran. Kadang-kadang yang namanya kita juga masih belajar ya, nggak langsung taruh-taruh langsung bagus. Terkadang kita juga harus mikir dulu ini bagusnya gimana ya gitu. Karena setiap bikin itu kan bentuknya beda-beda. Jadi kita berkreasi lagi nih, biar nggak sama gitu. Sekian cerita hari ini. Terima kasih yang sudah order. Semoga rezekinya tambah banyak. Amin.